Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki bernama Surya. Sebelum bertahun-tahun mengalami kemiskinan, kini hidupnya berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia memiliki rumah besar, sawah luas, dan perhiasan emas yang berkilauan. Namun, ada sesuatu yang janggal. Tetangga-tetangganya sering kehilangan uang secara misterius. Desa itu masih memegang erat kepercayaan lama. Orang-orang percaya bahwa kekayaan mendadak bukanlah berkah biasa, melainkan hasil perjanjian dengan makhluk gaib. Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi, di pojok pasar, dan di balai desa. Satu nama terus disebut-sebut, Surya. Beberapa orang bersaksi pernah melihatnya berjalan sendirian ke arah hutan saat malam mulai larut. Hutan itu terkenal angker, rumah bagi roh halus dan makhluk-makhluk yang tak bisa dilihat mata telanjang. Ada pula cerita dari seorang petani tua yang mengaku melihat sosok kecil berkepala botak berlarian di sekitar rumah Surya, lenyap begitu subuh menjelang. Mitos di desa itu menyebutkan bahwa tuyul adalah roh anak kecil yang meninggal sebelum waktunya. Makhluk ini dipercaya mencari tuan yang bisa merawatnya, memberi sesaji, dan memenuhi syarat-syarat tertentu agar terus setia mencuri uang untuk majikannya. Tuyul tidak bisa bekerja sendiri, ia harus diarahkan, diberi perintah, bahkan ada ritual khusus agar mereka tetap patuh. Desas-desus semakin liar. Konon, Surya setiap malam membakar kemenyan di dalam kamarnya, mengunci diri, dan berbisik-bisik seperti berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Ada yang mengatakan bahwa ia mengadopsi ilmu hitam dari seorang dukun tua di pinggir desa, seseorang yang paham cara memanggil dan merawat tuyul dengan segala aturannya. Namun, keberuntungan tak datang tanpa harga. Orang-orang yang memelihara tuyul harus menjaga pantangan-pantangan tertentu. Salah satu yang paling terkenal adalah larangan memiliki anak kecil di dalam rumah. Konon, tuyul bisa merasa cemburu dan menyerang anak-anak manusia, entah dengan mencakar, menindih saat tidur, atau bahkan menyerap energi kehidupan mereka. Kabar ini membuat para tetangga waspada. Mereka mulai menghindari Surya, takut jika keberadaan tuyul itu membawa sial bagi mereka. Tapi ada satu hal yang lebih mengerikan. Dalam beberapa pekan terakhir, anak-anak kecil di desa sering sakit tanpa sebab. Mereka demam tinggi, tubuh mereka lemas, dan dalam tidur mereka sering mengigau ketakutan, menyebut-nyebut sosok kecil berkepala botak yang duduk di sudut kamar. Malam-malam di desa mulai terasa semakin berat, seakan udara membawa sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Dan entah kebetulan atau tidak, tepat di malam bulan purnama berikutnya, seorang ibu muda di desa itu berteriak histeris. Uang yang ia simpan di dalam lipatan kain menghilang, dan anaknya, yang baru berusia 3 tahun, ditemukan menggigil di sudut kamar dengan mata yang kosong. Keesokan paginya, kabar tentang anak kecil yang ditemukan menggigil di sudut kamar segera menyebar ke seluruh desa. Para tetua berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Mereka percaya, ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan di desa mereka, sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata dampaknya. Ibu muda yang kehilangan uang semalam masih terguncang. Ia bersumpah sudah menyembunyikan uang itu di tempat yang mustahil diketahui orang lain, tapi tetap saja hilang tanpa jejak. Wajah anaknya yang pucat membuatnya semakin yakin, ini bukan pencurian biasa. Di tengah kecemasan itu, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo datang membawa kabar yang mengejutkan. Ia adalah salah satu tetua desa yang masih memahami adat dan ilmu gaib. Dengan suara berat, ia berkata, "Ini bukan kebetulan. Sudah lama desa kita tidak diganggu makhluk seperti ini. Aku yakin ini kerjaan tuyul." Orang-orang terdiam. Tuyul bukan sekadar cerita lama untuk menakuti anak-anak. Mereka tahu makhluk ini bisa benar-benar ada, terutama jika seseorang memanggil dan merawatnya dengan tujuan tertentu. Kecurigaan terhadap Surya semakin kuat. Tak ada orang lain di desa yang tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat seperti dia. Namun, menuduh seseorang tanpa bukti bisa berbahaya. Surya bukan lagi orang biasa. Dengan kekayaannya yang melimpah, ia punya pengaruh dan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Mbah Wiryo menawarkan sebuah cara untuk membuktikan dugaan mereka.
Ada ritual adat yang bisa dilakukan untuk memastikan apakah benar ada tuyul yang berkeliaran di desa mereka. Ritual ini menggunakan beras kuning, bunga kantil, dan minyak kelapa yang telah didoakan. Malam itu, beberapa lelaki desa diam-diam menaburkan beras kuning di depan rumah mereka masing-masing. Mitosnya, jika ada tuyul yang masuk ke dalam rumah, ia akan meninggalkan jejak-jejak kecil yang tak terlihat oleh mata biasa, tapi bisa diketahui dengan ritual tertentu. Keesokan paginya, saat matahari baru terbit, hasilnya terlihat di beberapa rumah yang kehilangan uang. Butiran beras kuning tampak bergerak tak beraturan, seperti ada sesuatu yang menginjaknya. Jejak-jejak mungil itu muncul dalam pola aneh, seolah-olah ada kaki-kaki kecil yang melangkah tanpa tubuh yang bisa dilihat. Mbah Wiryo menatap hasilnya dengan wajah tegang. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Tuyul memang ada di desa ini, dan seseorang pasti telah memeliharanya. Tapi siapa? Orang-orang mulai mengarahkan pandangan mereka ke satu rumah besar di ujung desa. Rumah milik Surya. Mbah Wiryo tahu, mereka tidak bisa langsung menghadapi Surya. Orang yang memelihara tuyul biasanya memiliki perlindungan gaib. Jika mereka melawannya tanpa persiapan, mereka bisa terkena celaka. Namun, ada satu cara lagi yang bisa dicoba. Cara yang lebih berbahaya. Malam berikutnya, mereka akan melakukan ritual pemanggilan untuk melihat apakah tuyul itu benar-benar milik Surya. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesuatu atau seseorang telah mengawasi rencana mereka sejak awal. Malam itu, langit desa diselimuti awan pekat. Udara terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Di sebuah rumah tua di pinggir desa, Mbah Wiryo dan beberapa lelaki yang ia percayai berkumpul. Mereka duduk mengelilingi lantai tanah yang telah ditaburi garam dan beras kuning. Di tengah lingkaran itu, sebuah kendi tanah liat berisi air kelapa diletakkan, dengan sehelai daun sirih yang mengapung di permukaannya. Mbah Wiryo menggumamkan mantra kuno, sebuah doa yang telah diwariskan turun-temurun untuk memanggil roh halus dan mengungkap keberadaan makhluk tak terlihat. Ritual ini bukan tanpa risiko. Jika pemanggilan dilakukan dengan cara yang salah, bisa saja makhluk yang dipanggil menolak kembali ke asalnya. Ketika asap dupa mulai menebal, udara di ruangan itu terasa semakin dingin. Beberapa lelaki bergidik, bulu kuduk mereka meremang. Lalu, sesuatu terjadi. Air kelapa di dalam kendi mulai beriak, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Daun sirih yang mengapung tiba-tiba berputar sendiri, perlahan-lahan berputar ke satu arah tertentu. Seorang lelaki muda yang ikut dalam ritual itu menahan napasnya. Ia bisa merasakan sesuatu berlari di belakangnya, meskipun tak ada yang terlihat. Mbah Wiryo mempererat genggamannya pada segenggam garam yang telah didoakan. Ia menutup mata sejenak, lalu mengucapkan pertanyaan yang paling penting. Siapa majikanmu? Jawaban tak langsung datang. Namun, air dalam kendi itu mulai berubah warna, menjadi keruh kehitaman, seolah-olah ada sesuatu yang mengotori kesuciannya. Tiba-tiba, kendi itu terguncang hebat, dan dari dalamnya, terdengar suara tawa kecil yang nyaring, mengalun seperti bisikan yang berasal dari segala arah. Lelaki muda yang tadi merinding tiba-tiba jatuh terduduk, matanya terbelalak, tubuhnya gemetar. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah-olah ia sedang mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Mbah Wiryo segera meraih sesaji yang telah ia siapkan, segenggam beras kuning yang telah diberi mantra. Dengan satu gerakan cepat, ia menaburkan beras itu ke atas kendi. Suara tawa itu mendadak berhenti. Air dalam kendi kembali jernih, tapi daun sirih yang tadi berputar kini mengarah ke satu titik tertentu, ke arah rumah besar di ujung desa. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ritual ini telah berhasil, tapi mereka juga telah membuat kesalahan besar. Majikan tuyul itu kini tahu bahwa mereka telah mencoba mengungkap rahasianya. Dan di rumah besar di ujung desa, Surya membuka matanya. Ia sudah merasakan ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan malam ini. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju kamar belakangnya, tempat sesosok kecil sedang duduk di pojokan, gemetar ketakutan. Surya tersenyum kecil. Ia tahu waktunya untuk bertindak telah tiba. Keesokan harinya,
Kabut pagi masih menyelimuti desa ketika seorang petani menemukan sesuatu yang aneh di dekat sawahnya. Seekor ayam jantan miliknya tergeletak mati dengan luka-luka kecil di sekitar leher dan kakinya. Namun, yang lebih mengerikan, darah ayam itu mengering dalam pola melingkar, mirip simbol kuno yang biasa digunakan dalam ritual ilmu hitam. Berita ini segera menyebar. Para tetua desa semakin yakin bahwa ada kekuatan gaib yang sedang bekerja di antara mereka. Bukan hanya tuyul yang mencuri uang, tetapi juga sesuatu yang lebih besar, sebuah perjanjian gelap yang mungkin melibatkan tumbal. Di sisi lain desa, Mbah Wiryo duduk termenung di serambi rumahnya. Ritual semalam telah memberikan jawaban, tetapi juga memicu sesuatu yang lebih berbahaya. Ia tahu, Surya pasti menyadari apa yang telah mereka lakukan. Dan benar saja, malam harinya, seorang lelaki yang ikut dalam ritual itu mengalami kejadian aneh. Saat ia tidur, tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menindih dadanya. Nafasnya sesak, dan di dalam kegelapan kamar, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Suara kecil, lirih, namun menusuk ke dalam pikiran. Jangan ikut campur, atau anakmu yang akan jadi gantinya. Keesokan paginya, lelaki itu ditemukan tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Tubuhnya dingin, keringat membasahi bantalnya, dan yang lebih mengejutkan, di lehernya terdapat bekas jari-jari mungil yang membiru. Mbah Wiryo semakin yakin, Surya bukan hanya memelihara tuyul, tapi juga telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang lebih kuat, mungkin dukun sakti yang melindunginya, atau bahkan makhluk lain yang lebih mengerikan. Tetapi ada satu hal yang lebih mencengangkan. Saat istri lelaki yang pingsan itu membuka laci tempat ia menyimpan uang, ia menemukan selembar uang kertas yang tampak berbeda. Uang itu terlihat lebih kusam, lebih tua dari seharusnya, dan ketika disentuh, baunya bukan seperti kertas biasa, melainkan beraroma anyir, seperti darah yang telah mengering. Mbah Wiryo tahu, ini adalah tanda yang paling jelas. Tuyul yang dipelihara Surya sudah mulai kehilangan kendali. Dan ketika hal itu terjadi, hanya ada dua kemungkinan, majikannya harus membayar harga yang lebih besar, atau desa ini yang akan menanggung akibatnya. Malam itu, desa kembali diselimuti ketakutan. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Para warga memilih mengunci pintu lebih awal, sementara beberapa orang menaburkan garam di ambang jendela dan pintu rumah mereka. Tradisi lama yang diyakini bisa menghalangi makhluk halus masuk. Di rumahnya, Surya duduk di ruang belakang, menatap sesosok kecil yang berdiri di depannya. Tuyul itu tampak gelisah, tubuh mungilnya gemetar. Sesekali ia melirik ke arah guci tanah liat yang diletakkan di sudut ruangan, tempat di mana Surya biasa menyimpan sesaji. Surya menghela napas. Ia tahu sesuatu telah berubah sejak para tetua desa mulai bergerak. Ritual yang dilakukan Mbah Wiryo mengusik keseimbangan. Tuyulnya semakin sulit dikendalikan, dan lebih buruknya lagi, ia merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang lebih besar. Surya bangkit dari duduknya, berjalan menuju guci dan membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat beberapa benda yang menjadi bagian dari perjanjiannya, sejumput rambut manusia, darah ayam hitam yang telah mengering, dan sekeping uang kepeng kuno. Ia mengambil uang kepeng itu dan menggenggamnya erat. Dalam hatinya, ia berdoa kepada sosok yang telah memberinya kekayaan, berharap agar perlindungan tetap diberikan. Namun, sesuatu terasa berbeda malam ini. Dari luar rumahnya, terdengar suara berdesis, seperti angin yang berbisik di antara dedaunan. Lalu, suara tawa kecil, mirip suara tuyulnya, tapi lebih nyaring, lebih menggema. Surya menoleh ke belakang. Tuyulnya masih berdiri di tempatnya, tetapi kini matanya melebar ketakutan. Ia menggigil, seolah merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lalu, tanpa peringatan, lampu minyak di ruangan itu berkedip, dan api kecil yang menerangi ruangan tiba-tiba padam. Gelap. Di dalam keheningan itu, terdengar suara langkah kaki kecil, berlarian cepat di sekitar ruangan. Bukan hanya satu atau dua langkah, tetapi banyak, seakan ada lebih dari satu makhluk kecil yang berkeliaran di dalam rumah. Surya mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdegup kencang,
Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh kakinya. Jari-jari kecil, dingin, dan licin. Ia tersentak mundur, tetapi suara itu semakin dekat. "Majikanmu sudah menunggumu." Suara itu bukan suara tuyulnya. Surya tersadar terlalu terlambat. Perjanjiannya telah menuntut harga yang lebih besar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah Surya yang megah di ujung desa itu benar-benar sunyi. Tak ada yang melihatnya lagi keesokan paginya. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Matahari bersinar pucat di balik kabut tipis, sementara burung-burung enggan berkicau seperti biasanya. Warga yang penasaran mulai berkumpul di depan rumah Surya. Sudah sejak subuh, tak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam rumah besar itu. Biasanya, pembantu-pembantu Surya akan keluar lebih dulu untuk membersihkan halaman atau menyiapkan air. Tetapi pagi ini, semuanya sunyi. Mbah Wiryo datang lebih lambat dari biasanya. Ia berdiri di barisan depan, memperhatikan rumah itu dengan tatapan penuh kewaspadaan. Ia tahu sesuatu telah terjadi. Seorang lelaki muda memberanikan diri mengetuk pintu. Sekali, dua kali, tak ada jawaban. Ketika ketukan ketiga dilakukan, pintu kayu besar itu perlahan berderit terbuka, seolah tak dikunci sejak semalam. Bau anyir langsung menyeruak dari dalam rumah, membuat beberapa orang mundur dengan wajah pucat. Dengan langkah hati-hati, mereka masuk. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi perabot mahal kini tampak berantakan. Kursi-kursi terbalik, kain gorden tercabik, dan lantai marmer yang mengilap kini ternoda dengan bercak-bercak kehitaman yang sudah mengering. Di ruang belakang, guci tanah liat yang biasa digunakan Surya untuk menyimpan sesaji pecah berkeping-keping di lantai. Sisa darah ayam hitam yang sudah mengering terlihat menempel di pecahannya. Namun, yang lebih mengerikan adalah sesuatu yang ditemukan di kamar utama. Di tengah ruangan, tepat di atas ranjangnya yang mewah, Surya tergeletak dengan mata terbuka. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat kebiruan, dan di lehernya terdapat bekas jari-jari mungil yang mencengkram erat. Di sampingnya, uang-uang kertas berserakan, tetapi warnanya sudah berubah. Kusam, menguning, seperti uang tua yang sudah tak layak digunakan. Warga desa berdiri terpaku, ngeri dengan apa yang mereka lihat. Salah satu lelaki yang ikut dalam ritual malam itu bergumam pelan, suaranya bergetar. Tuyul itu sudah menagih haknya. Mbah Wiryo menghela napas berat. Ia sudah menduga akhir ini, tetapi ia tak menyangka Surya akan begitu cepat menerima akibatnya. Namun, ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Surya mungkin telah pergi, tetapi pertanyaannya, kemana tuyulnya sekarang? Dan siapa yang akan menjadi majikan barunya? Di luar rumah, angin bertiup pelan, membawa suara tawa kecil yang samar. Hari-hari setelah kematian Surya, desa mulai tenang kembali, setidaknya di permukaan. Warga menganggap kejadian itu sebagai hukuman bagi orang yang bermain dengan ilmu hitam. Namun, di balik kelegaan mereka, Mbah Wiryo tahu ada pertanyaan yang belum terjawab. Kemana perginya tuyul itu? Biasanya, ketika seorang majikan meninggal tanpa melepaskan ikatan, tuyul akan berkeliaran, mencari pemilik baru. Tuyul bukan sekadar pencuri gaib, tetapi juga makhluk yang terikat oleh perjanjian. Jika tak segera dikendalikan, ia bisa menjadi liar, tak lagi hanya mencuri uang, tetapi juga menghisap energi manusia, terutama anak-anak kecil. Dan firasat buruk itu mulai terbukti. Beberapa hari setelah kematian Surya, seorang ibu muda bernama Sari mendapati sesuatu yang aneh di rumahnya. Uang tabungan yang ia simpan di dalam lemari mendadak berkurang. Bukan hanya itu, lembaran-lembaran uang yang tersisa terlihat kusam dan berbau anyir. Awalnya, Sari mengira anaknya yang masih kecil bermain-main dengan uang itu. Namun, keesokan harinya, ia terbangun tengah malam karena mendengar suara seperti seseorang menggaruk lantai di bawah ranjangnya. Saat ia memberanikan diri mengintip ke bawah, tak ada apa-apa. Namun, sebelum ia bisa kembali tidur, terdengar suara cekikikan kecil dari sudut kamar. Sari langsung menarik selimutnya, merapatkan tubuhnya pada anaknya yang masih terlelap. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tak berani bergerak. Esok paginya,
ia menemukan sesuatu yang semakin membuatnya takut. Di lantai kamar, terdapat jejak kaki kecil yang berdebu, berakhir tepat di depan lemari tempat ia menyimpan uang. Berita ini dengan cepat menyebar. Beberapa warga lain mengaku mengalami kejadian serupa. Uang yang menghilang, suara-suara di malam hari, dan jejak kaki mungil yang muncul tanpa pemilik. Mbah Wiryo tahu, mereka harus bertindak sebelum makhluk itu semakin liar. Malam itu, ia mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya untuk melakukan ritual pemanggilan terakhir. Kali ini, bukan untuk mencari tahu siapa pemilik tuyul, tetapi untuk menangkapnya dan mengusirnya dari desa sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Di tengah tanah lapang, mereka membuat lingkaran dari garam, beras kuning, dan abu kemenyan. Sebuah tempurung kelapa yang diisi air santan diletakkan di tengah lingkaran, media yang diyakini bisa memantulkan bayangan makhluk halus. Mbah Wiryo mulai merapal mantra, suaranya rendah namun penuh kekuatan. Angin berhembus semakin kencang, dan udara di sekitar mereka menjadi dingin. Tiba-tiba, salah satu lelaki yang ikut dalam ritual tersentak. Matanya melotot, tubuhnya bergetar, dan dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. "Aku lapar, aku butuh majikan baru." Mbah Wiryo mempererat genggamannya pada sejumput garam yang telah diberkati. Ia tahu, tuyul itu telah datang. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk menangkapnya sebelum ia memilih pemilik barunya, dan jika mereka gagal, makhluk itu akan terus berkeliaran, mencari mangsa berikutnya. Lingkaran ritual yang dibuat Mbah Wiryo bergetar halus, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata tengah bergerak di dalamnya. Tempurung kelapa yang berisi air santan berguncang pelan, menciptakan riak kecil yang berputar tanpa sebab. Lelaki yang tadi kerasukan masih duduk dengan tubuh gemetar. Matanya yang kosong tiba-tiba bergerak liar ke sekeliling, seolah-olah ia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Dari mulutnya keluar gumaman tak jelas, seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. "Aku lapar, aku haus, aku butuh majikan." Mbah Wiryo tak membuang waktu. Ia segera mengambil segenggam garam dan beras kuning, lalu melemparkannya ke dalam lingkaran sambil mengucapkan mantra pemanggilan. Reaksi langsung terjadi. Lelaki yang kerasukan itu mendadak melengkungkan tubuhnya ke belakang, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dirinya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan dalam sekejap, tempurung kelapa di tengah lingkaran retak dengan suara nyaring. Kemudian, di permukaan air santan yang tersisa, sebuah bayangan muncul. Bayangan itu kecil, bertubuh kurus, dengan kepala pelontos dan mata besar yang berkilat dalam kegelapan. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tetapi bentuknya cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Tuyul itu benar-benar ada di sana. Mbah Wiryo segera bertindak. Ia meraih sebuah botol kaca yang telah disiapkan, botol yang telah diritualkan dengan doa-doa dan raja khusus untuk menahan makhluk halus. Dengan satu gerakan cepat, ia menggenggam botol itu erat, lalu mengarahkannya ke dalam lingkaran. "Pergi dan jangan kembali," serunya lantang. Udara mendadak bergetar lebih kuat. Lelaki yang kerasukan itu terjatuh ke tanah, tubuhnya lunglai. Di saat yang sama, bayangan dalam air santan bergerak liar, seolah-olah sedang memberontak. Lalu, dalam sekejap, suara jeritan kecil terdengar, dan angin yang tadi berhembus dingin tiba-tiba berhenti. Lingkaran ritual pun sunyi. Mbah Wiryo menunduk, memperhatikan botol kaca di tangannya. Di dalamnya, ada sesuatu yang bergerak samar, sebuah bentuk kecil, hampir tak terlihat, seakan terperangkap dalam ruang yang lebih kecil dari dirinya sendiri. Tuyul itu telah tertangkap, namun masalah belum selesai. "Botol ini harus segera dibawa jauh dari desa," ujar Mbah Wiryo dengan suara tegas. "Kalau tidak, sesuatu yang lebih besar bisa datang untuk mengambilnya kembali." Para lelaki yang ada di sana saling berpandangan. Mereka tahu, ritual ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebab, makhluk seperti tuyul tak pernah bekerja sendiri. Dan jika ada yang memeliharanya, maka pasti ada yang mengendalikannya dari balik kegelapan. Malam itu, setelah tuyul berhasil ditangkap, Mbah Wiryo segera membawa botol kaca berisi makhluk kecil itu ke tempat yang lebih aman. Ia tidak bisa membiarkannya terlalu lama di desa,
karena ada kemungkinan besar pemilik aslinya, entah manusia atau sesuatu yang lebih gelap, akan mencarinya. Dengan ditemani 2 orang kepercayaannya, ia berjalan menuju hutan di pinggir desa, tempat di mana leluhurnya dulu pernah menyegel makhluk-makhluk semacam ini. Sepanjang perjalanan, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin di antara pepohonan. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Mbah Wiryo mempererat genggamannya pada botol kaca di tangannya. Dari dalam, sesekali terdengar suara cekikikan kecil, tipis, namun tajam, seperti suara seorang anak yang menahan tawa. Namun, di balik suara itu, ada sesuatu yang lebih mengganggu. Langkah mereka terhenti ketika angin dingin berhembus tiba-tiba. Daun-daun kering beterbangan, dan dari kejauhan, terdengar suara gemerisik yang semakin mendekat. Lalu, samar-samar, muncul sosok di tengah jalan setapak yang mereka lalui. Itu bukan manusia. Sosok itu tinggi, kurus kering, dengan kulit yang terlihat seperti kayu tua yang mengelupas. Wajahnya samar, tetapi matanya bersinar merah redup di kegelapan. Udara di sekitarnya berbau anyir, seperti darah yang telah lama mengering. Mbah Wiryo tahu siapa yang berdiri di depannya. Bukan tuyul, bukan manusia biasa, melainkan arwah pemilik perjanjian. Roh yang kehilangan wadahnya setelah Surya mati. Botol itu milikku, suara serak terdengar dari sosok itu. Salah satu lelaki yang ikut menemani Mbah Wiryo mundur ketakutan. Tetapi Mbah Wiryo tetap berdiri tegap. Ia tahu, jika mereka menyerahkan botol ini, tuyul itu akan kembali bebas dan mungkin akan memilih majikan baru. Kau telah melanggar keseimbangan, ujar Mbah Wiryo. Perjanjianmu dengan dunia ini sudah berakhir. Sosok itu bergerak lebih dekat, langkahnya menyeret seperti orang yang kehabisan tenaga. Darah sudah dibayar, lebih akan datang, bisiknya, sebelum tiba-tiba berhenti. Dari dalam botol kaca, suara ketukan kecil terdengar. Tuyul di dalamnya mulai memberontak, seolah merasakan kehadiran majikannya. Mbah Wiryo tak membuang waktu. Ia segera menaburkan segenggam abu kemenyan ke tanah, lalu merapal doa-doa kuno. Api kecil menyala di udara, membentuk lingkaran cahaya yang menghalangi sosok itu untuk melangkah lebih dekat. Sosok itu menggeram, matanya menyala lebih terang sebelum akhirnya tubuhnya mulai memudar, tertelan oleh kegelapan hutan. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik satu kalimat terakhir yang membuat darah Mbah Wiryo berdesir. Aku bukan satu-satunya. Lalu, ia lenyap. Mbah Wiryo menatap botol di tangannya. Tuyul itu masih ada di sana, tetapi ia tahu, ini belum selesai. Karena jika satu orang bisa membuat perjanjian dengan makhluk seperti ini, maka pasti ada yang lain. Dan mereka mungkin masih bersembunyi di antara warga desa, menunggu waktu untuk muncul kembali. Mbah Wiryo dan kedua pengikutnya melanjutkan perjalanan mereka ke bagian terdalam hutan. Tidak ada lagi suara gemerisik aneh, tetapi hawa dingin yang menusuk tetap terasa, seperti sesuatu yang tak kasat mata masih mengawasi mereka. Mereka tiba di sebuah tempat yang telah lama dianggap keramat, sebuah tanah lapang kecil di antara pohon-pohon tua, dengan sebuah batu besar di tengahnya. Batu itu bukan batu biasa. Ini adalah tempat di mana para leluhur dulu pernah menyegel makhluk-makhluk gaib yang mengganggu keseimbangan desa. Mbah Wiryo meletakkan botol kaca berisi tuyul di atas batu tersebut. Ia kemudian menaburkan garam, abu kemenyan, dan daun sirih di sekelilingnya, membentuk lingkaran perlindungan. Saat ia mulai merapal doa untuk menyegel makhluk itu, botol kaca tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalamnya terdengar suara tangisan kecil, nyaring dan memilukan, seperti suara seorang anak yang ketakutan. Salah satu lelaki yang menemani Mbah Wiryo bergidik. Apa? Kita benar melakukan ini. Makhluk itu terdengar seperti anak kecil. Mbah Wiryo menatapnya tajam. Jangan tertipu. Tuyul bukan manusia, meskipun bentuknya menyerupai anak kecil. Itu hanya tipu daya mereka untuk menumbuhkan rasa kasihan. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan ritualnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Botol kaca itu pecah dengan sendirinya. Tak ada yang sempat bereaksi. Dari pecahan botol itu,
muncul sesosok kecil bertubuh kurus dengan kepala pelontos. Tuyul itu berlari cepat, bergerak seperti bayangan ke arah salah satu lelaki yang berdiri di tepi lingkaran perlindungan. Lelaki itu menjerit sebelum terjatuh, tubuhnya menegang seolah sesuatu telah merayap ke dalam dirinya. Matanya terbelalak, lalu tiba-tiba mulutnya bergerak, berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Aku sudah punya tubuh baru, aku tidak akan pergi." Mbah Wiryo segera bertindak. Dengan sigap, ia mengambil pisau kecil yang telah diritualkan dan menggoreskan ujungnya ke tanah, membentuk simbol perlindungan. Ia kemudian menaburkan garam ke tubuh lelaki yang kerasukan. Tubuh lelaki itu langsung menegang. Matanya membelalak lebih lebar. Lalu ia memuntahkan sesuatu yang hitam pekat. Dari cairan hitam itu, muncul bentuk kabur tuyul yang tampak berusaha kabur ke arah hutan. Tetapi kali ini, Mbah Wiryo sudah siap. Ia melemparkan sejumput abu dari nisan leluhur ke arah tuyul itu. Seketika, makhluk kecil itu menjerit sebelum tubuhnya mulai mengering, mengecil, dan akhirnya lenyap menjadi debu. Keheningan menyelimuti hutan. Lelaki yang tadi kerasukan tergeletak lemas di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Mbah Wiryo memeriksa nadinya. Masih hidup, tetapi sangat lemah. "Sudah berakhir untuk sekarang," gumamnya pelan. Namun, ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Sebab, jika ada tuyul yang berkeliaran tanpa majikan, itu berarti masih ada seseorang di desa yang pernah membuat perjanjian lain. Dan selama perjanjian itu belum diputus sepenuhnya, ancaman ini belum benar-benar usai. Di kejauhan, angin berhembus, membawa suara cekikikan kecil yang samar. Setelah kejadian di hutan, desa kembali tenang. Tuyul yang berkeliaran telah dimusnahkan. Tetapi Mbah Wiryo masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Selama bertahun-tahun, ia telah menyaksikan berbagai kejadian gaib di desa ini. Tuyul, pesugihan, santet, semuanya selalu berkaitan dengan manusia yang haus akan kekayaan dan kekuasaan. Ia yakin Surya bukan satu-satunya yang membuat perjanjian. Jika ada satu tuyul berkeliaran, pasti ada pemilik lain yang masih bersembunyi di antara mereka. Dan ketakutannya mulai terbukti. Beberapa hari setelah ritual di hutan, kabar buruk kembali muncul. Seorang warga desa bernama Pak Karta melaporkan bahwa anaknya yang berusia 5 tahun tiba-tiba jatuh sakit. Anak itu lemas, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti kehilangan darah. Mbah Wiryo segera mengunjungi rumahnya. Begitu ia melihat anak itu, ia tahu ini bukan sakit biasa. Ada jejak halus di sekitar tubuh si anak. Bekas jari mungil yang tak mungkin milik manusia. Tuyul mungkin telah dimusnahkan. Tetapi seseorang masih menjalankan praktik pesugihan di desa ini. Malamnya, Mbah Wiryo kembali melakukan ritual. Kali ini untuk mencari siapa yang masih bersekutu dengan dunia gaib. Ia menyiapkan sesajen sederhana, telur ayam kampung, kemenyan, dan air kelapa muda yang diletakkan di sebuah mangkuk tanah liat. Saat mantra mulai diucapkan, angin di dalam rumah tiba-tiba berhenti. Api lampu minyak yang berkedip pun membeku, seperti waktu yang sejenak terhenti. Kemudian, air di dalam mangkuk beriak, dan sebuah bayangan muncul di permukaannya. Bayangan itu bukan tuyul, itu adalah seseorang dari desa. Seseorang yang masih hidup. Mbah Wiryo mengenali wajah itu. Seseorang yang selama ini tak pernah dicurigai. Seseorang yang tampak biasa saja, tetapi diam-diam menyimpan rahasia gelap di balik senyumnya. Mbah Wiryo mengepalkan tangan. Sekarang ia tahu siapa yang harus dihadapi. Dan kali ini, ia harus memastikan perjanjian terlarang itu benar-benar berakhir. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Bayangan di permukaan air dalam mangkuk tanah liat telah menunjukkan wajah yang selama ini tak pernah dicurigai. Bu Ratna, janda kaya yang dikenal sebagai dermawan desa. Tak ada yang menyangka bahwa wanita itu mungkin terlibat dalam praktik pesugihan. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, ia tetap hidup berkecukupan tanpa pernah terlihat kesulitan. Rumahnya megah, sawahnya luas, dan usahanya terus berkembang. Meski tak pernah terlihat bekerja keras. Kini, semuanya mulai masuk akal. Mbah Wiryo tahu ia harus bertindak hati-hati. Jika memang Bu Ratna masih memelihara tuyul,
maka ia pasti memiliki perlindungan gaib yang kuat. Orang seperti itu tak akan menyerah begitu saja. Malam itu, Mbah Wiryo pergi ke rumah Bu Ratna. Ia tidak sendirian. Beberapa orang yang percaya padanya ikut menemani, termasuk Pak Karta yang anaknya jatuh sakit akibat ulah tuyul. Mereka berdiri di depan rumah besar yang terletak di pinggir desa. Pintu rumah tertutup rapat, tak ada suara dari dalam, meskipun lampu masih menyala. Mbah Wiryo mengetuk pintu 3 kali, tak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi, lebih keras. Kali ini, suara langkah terdengar dari dalam. Pintu berderit terbuka perlahan, memperlihatkan Bu Ratna yang berdiri di ambang pintu dengan senyum ramah. "Pak Wiryo, ada apa malam-malam begini?" tanyanya lembut, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa ganjil. Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. "Bu Ratna, ada sesuatu yang harus saya tanyakan. Boleh kami masuk?" Senyumnya tetap terpasang, tetapi ada jeda sesaat sebelum ia menjawab, "Tentu, silahkan." Mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Aroma dupa tipis tercium di udara, bercampur dengan bau bunga melati yang terlalu kuat. Ruangan itu terlihat bersih dan rapi, tetapi terasa terlalu sunyi, seperti menyembunyikan sesuatu. Mbah Wiryo tak ingin berlama-lama. "Bu Ratna, saya harus jujur. Saya tahu seseorang di desa masih memelihara tuyul, dan semua tanda mengarah ke sini." Wajah Bu Ratna tetap tenang. "Pak Wiryo, tuduhan seperti itu berat. Saya hanya seorang janda yang berusaha bertahan hidup. Apa mungkin saya melakukan hal semacam itu?" Mbah Wiryo mengeluarkan segenggam beras kuning dan menaburkannya ke lantai. "Kalau begitu, mari kita lihat kebenarannya." Tiba-tiba, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu sudut ruangan, sebuah kendi tanah liat yang terletak di dekat lemari mendadak berguncang sendiri. Suara cekikikan kecil terdengar samar, lalu sekelebat bayangan berlari cepat melintasi ruangan. Pak Karta tersentak mundur. "Astaga, itu..." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Bu Ratna berubah drastis. Senyumnya menghilang. Matanya menatap tajam, dan ekspresinya yang semula ramah berubah menjadi dingin. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini," ucapnya dengan suara rendah. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi berat. Lampu minyak yang tadi menerangi ruangan bergetar, seolah angin yang tak terlihat sedang berhembus. Dan dari bayangan di sudut ruangan, sesuatu mulai bergerak. Mbah Wiryo segera merogoh kantongnya, bersiap dengan perlindungan yang telah disiapkan. Ia tahu perlawanan baru saja dimulai. Mbah Wiryo berdiri tegak di tengah ruangan, menggenggam tasbih kayu hitam yang sudah ia rapalkan doa. Pak Karta dan yang lain tampak tegang, sementara Bu Ratna masih berdiri dengan ekspresi dingin. Di sudut ruangan, kendi tanah liat terus berguncang. Suara cekikikan kecil terdengar, seperti seorang anak yang sedang bermain di kegelapan. "Bu Ratna," suara Mbah Wiryo terdengar tegas, "mengaku saja, saya tahu Anda masih memelihara tuyul." Wanita itu tersenyum miring. "Tuduhan yang menarik, Pak Wiryo. Tapi apakah Anda punya bukti?" Mbah Wiryo tak menjawab. Ia merogoh kantong kainnya, mengeluarkan segenggam garam kasar yang telah dicampur dengan abu kemenyan. Dengan gerakan cepat, ia menebarkannya ke arah kendi yang berguncang. Reaksi langsung terjadi. Kendi itu mendadak diam, lalu pecah dengan sendirinya, seolah ada sesuatu yang melompat keluar dari dalamnya. Bayangan kecil bergerak cepat, berlari ke bawah meja, lalu ke belakang lemari. Sesuatu yang tak kasat mata namun jelas terasa kehadirannya. Pak Karta mundur selangkah. "Astaga, tuyul itu memang ada." Bu Ratna tetap tenang, tetapi wajahnya mulai menunjukkan sedikit ketegangan. "Kalian tidak mengerti," katanya lirih. "Aku tidak punya pilihan." Mbah Wiryo menatapnya tajam. "Semua orang punya pilihan, Bu Ratna. Anda memilih jalan ini, dan sekarang waktunya mengakhiri semuanya." Wanita itu mendesah pelan. "Sudah terlambat, Pak Wiryo." Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah pintu di dalam rumah terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Pintu itu mengarah ke sebuah kamar di bagian belakang rumah. Sebuah ruangan yang sebelumnya tertutup rapat, seolah menyembunyikan sesuatu. Dari dalam kamar itu, udara dingin menyembur keluar.
Aroma dupa yang menyengat bercampur dengan bau anyir yang samar. Mbah Wiryo menajamkan penglihatannya. Di dalam kamar itu, samar-samar ia bisa melihat sesuatu, sesosok bayangan berdiri di sudut ruangan. Tapi itu bukan tuyul, itu sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih berbahaya. Sebuah makhluk dengan tubuh kurus, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan mata kosong yang bersinar redup. Sebuah entitas yang lebih kuat dari sekadar tuyul. Bu Ratna menundukkan kepala. Suaranya gemetar saat ia berbisik, "Aku tidak hanya memelihara tuyul, aku telah menyerahkan diriku pada sesuatu yang lebih besar." Pak Karta terengah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apa maksudmu?" Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ia tahu ini lebih dari sekadar pesugihan tuyul. Bu Ratna telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan sekarang, mereka semua berada dalam bahaya. Udara dalam rumah Bu Ratna semakin berat, seolah ruangan itu dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Pintu kamar yang terbuka memperlihatkan sosok tinggi kurus yang berdiri diam di sudut ruangan. Matanya yang kosong bersinar redup, memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Pak Karta mundur, napasnya memburu. Itu bukan tuyul." Mbah Wiryo tetap berdiri tegak, meskipun hatinya juga dipenuhi kewaspadaan. Ia telah banyak menghadapi makhluk halus, tetapi yang satu ini terasa berbeda. Bu Ratna menggenggam jemarinya erat, tubuhnya sedikit gemetar. "Aku tidak punya pilihan," bisiknya. "Setelah suamiku meninggal, aku butuh lebih dari sekadar tuyul. Aku butuh sesuatu yang bisa melindungi dan memberiku kekayaan lebih besar." Matanya berkaca-kaca saat ia melanjutkan, "Aku mendatangi seorang dukun di luar desa. Dia memberiku cara memanggil penjaga kekayaan. Tapi aku tidak tahu bahwa aku akan kehilangan kendali." Sosok tinggi di sudut ruangan bergerak sedikit, seolah bereaksi terhadap perkataan Bu Ratna. Mbah Wiryo menatap makhluk itu dalam-dalam. Ini bukan sekadar jin pesugihan. Ini lebih tua dan lebih berbahaya. Pak Karta menelan ludah. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Mbah Wiryo menghirup napas dalam, lalu mengambil segenggam garam yang telah dicampur dengan abu pembakaran sesajen. "Makhluk seperti ini tidak bisa diusir dengan cara biasa. Ini adalah perjanjian yang harus diputus, dan Bu Ratna yang harus melakukannya." Bu Ratna terkejut. Aku tidak bisa. Jika aku memutus perjanjian, semua yang aku miliki akan lenyap, dan makhluk ini, dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja." Mbah Wiryo menatapnya tajam. "Lebih baik kehilangan kekayaan daripada kehilangan nyawa dan jiwamu." Bu Ratna terdiam, matanya penuh ketakutan, tetapi di dalamnya juga ada penyesalan yang mendalam. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak. Langkahnya menyeret, tubuhnya bergoyang seperti ranting yang tertiup angin. Dari mulutnya yang hitam pekat, terdengar suara lirih yang tak berbentuk kata, tetapi mengandung sesuatu yang menusuk ke dalam pikiran. Bu Ratna mencengkeram kepalanya, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak akan pergi, dia sudah menanamkan dirinya dalam hidupku." Mbah Wiryo segera menebarkan garam ke arah makhluk itu. Begitu butiran garam mengenai tubuhnya, makhluk itu menjerit dengan suara yang menggetarkan dinding rumah. Bayangannya bergetar, tetapi tidak menghilang. "Ini belum cukup," gumam Mbah Wiryo. "Bu Ratna, kau harus mengucapkan penolakanmu sekarang." Bu Ratna menangis, tetapi ia tahu ia tak punya pilihan lain. Dengan suara gemetar, ia mengucapkan mantra yang diberikan Mbah Wiryo. Kata demi kata, meskipun tubuhnya bergetar hebat. "Perjanjianku denganmu telah usai. Aku menolak segala ikatan yang telah terjalin. Aku mengembalikan semua yang telah diberi, dan aku menolak kuasamu atas hidupku." Makhluk itu menggeram keras. Suaranya berubah menjadi jeritan panjang, seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Ruangan bergetar, dan angin kencang berputar di dalam rumah. Mbah Wiryo segera menebarkan abu sesajen terakhir ke arah makhluk itu. Seketika, tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi bayangan tipis yang terhisap ke dalam kegelapan. Pintu kamar berderit tertutup sendiri, dan keheningan menyelimuti ruangan. Bu Ratna jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Air matanya mengalir, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya.
seperti beban besar yang akhirnya terangkat. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Sudah selesai? Namun, di kejauhan, angin malam berhembus membawa suara samar. Seolah dunia gaib belum benar-benar melepaskan cengkeramannya dari desa ini. Rumah Bu Ratna kembali sunyi, tetapi aura dingin masih terasa di udara. Mbah Wiryo menatap sekeliling, memastikan tidak ada energi tersisa dari makhluk yang baru saja diusir. Pak Karta masih berdiri di dekat pintu, napasnya berat, sementara Bu Ratna terduduk di lantai dengan tubuh lemas. Sudah selesai, kan? Suara Pak Karta lirih, penuh harapan. Mbah Wiryo menggeleng pelan. Belum sepenuhnya, perjanjian telah diputus, tetapi tidak semudah itu menghapus jejaknya. Ada sesuatu yang masih tertinggal. Bu Ratna menatapnya dengan mata penuh kecemasan. Apa maksudnya? Mbah Wiryo mendekat, lalu menunjuk ke sudut ruangan tempat kendi tanah liat tadi berada. Meski kini hanya tersisa pecahannya, ada sesuatu yang ganjil, bayangan samar, seperti noda hitam yang membekas di lantai. Itu jejak energi makhluk tadi, kata Mbah Wiryo. Ia memang pergi, tapi tak sepenuhnya hilang. Biasanya, saat perjanjian pesugihan diputus, makhluk yang terikat tidak akan menerima begitu saja. Mereka akan mencari celah untuk kembali, atau lebih buruk, meninggalkan kutukan. Bu Ratna menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar. Kutukan? Mbah Wiryo mengangguk. Seringkali, orang yang memutus perjanjian akan kehilangan semua yang didapat dari pesugihan. Kekayaan, rumah, usaha, semuanya akan hancur dalam waktu singkat. Tapi yang lebih berbahaya adalah kutukan yang ditinggalkan. Pak Karta menelan ludah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mbah Wiryo menarik napas panjang. Bu Ratna, sejak kapan Anda mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidup Anda? Bukan hanya tentang kekayaan, tapi hal-hal aneh, mimpi buruk, suara-suara ganjil, atau kejadian yang tak bisa dijelaskan. Bu Ratna terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Sejak setahun lalu, aku sering terbangun di malam hari, mendengar suara langkah kecil di rumah ini. Kadang-kadang, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Dan belakangan ini, setiap kali aku bercermin, aku melihat bayangan lain di belakangku, meski aku sendirian. Mbah Wiryo mengangguk dalam. Itu bukan sekadar perasaan. Makhluk itu telah menanamkan dirinya dalam hidup Anda lebih dalam dari yang Anda kira. Kita harus memastikan ia tidak meninggalkan kutukan. Mbah Wiryo mengambil kendi kecil dari kantong kainnya. Ia membuka tutupnya, lalu menaburkan isinya ke lantai. Serbuk dari tulang ayam hitam yang telah diritualkan. Segera setelah serbuk itu mengenai noda hitam di lantai, sesuatu terjadi. Noda itu mulai bergerak, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menggeliat kesakitan. Dari sudut ruangan, suara lirih terdengar, bukan suara manusia, tetapi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Bu Ratna menutup mulutnya, ketakutan. Apa itu? Mbah Wiryo menatap noda hitam itu dengan tajam. Ini adalah jejak terakhir dari makhluk itu. Jika kita tidak menghapusnya sepenuhnya, ia bisa kembali. Ia segera merapal doa-doa pemutus, lalu menaburkan air dari kendi kecilnya. Noda hitam itu mulai menyusut, mengecil, lalu menghilang sepenuhnya. Begitu noda itu lenyap, angin dingin yang tadi menyelimuti rumah mendadak berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan. Bu Ratna menangis terisak. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Mbah Wiryo menatapnya dengan mata penuh ketegasan. Ya, tapi ingat, semua ini adalah akibat dari pilihan yang pernah Anda buat. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan yang tak bisa Anda kendalikan. Bu Ratna mengangguk, air matanya masih mengalir. Ia tahu, ia telah melewati batas yang seharusnya tidak dilanggar. Dan sekarang, ia harus hidup dengan konsekuensinya. Pak Karta menghela napas lega. Terima kasih, Pak Wiryo. Anda telah menyelamatkan kami semua. Mbah Wiryo hanya mengangguk. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Dunia gaib dan manusia selalu bersinggungan, dan selalu ada orang yang tergoda untuk menyeberangi batas. Malam itu, desa kembali tenang. Tapi jauh di dalam hutan, angin berhembus membawa bisikan halus.
seolah sesuatu sedang menunggu kesempatan untuk kembali.